Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu kembali dengan kakak sekolah Minggu kali ini bersama saya Bang Porman Haryanja di Minggu tanggal 21 Februari yaitu di Minggu Info Kafid yang artinya bila ia berseru kepadaku aku akan menjawab. Dan tema untuk minggu ini diambil dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 19 yaitu aku memanggil engkau dan engkau menjawab. Oh ya, Abang kenalkan dulu untuk yang minggu ini yang bertugas seperti biasa ada kakak-kakak guru sekolah minggu yang menemani Bang Porman, yaitu ada Kak Dita Sihotang dan Kak Uli Hutagalung, dan seperti biasa dari musik ada Kak Ellen Hutahayan. Oh ya, kalau Bang Porman ada di sini berdiri, berarti siapa yang ada di balik layar? Nah, nanti Abang tunjukkan siapa nanti yang membantu kakak guru sekolah minggu di minggu kali ini dan semoga untuk minggu-minggu ke depan, yaitu Bang Ramses Tampu Bolon. Oke, mari sebelum kita mulai acara di kebaktian minggu ini, kita berdoa dulu. Kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Kau sudah sertai kami, membangunkan kami di pagi hari ini, dan kami sudah bersiap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu untuk mendapatkan makanan rohani. Bersama dengan kakak sekolah minggu di YouTube HKBP Tanjung Perak. Terima kasih Tuhan Kau sudah sertai kami selama seminggu ini, dan kiranya Tuhan mau sertai kami untuk bisa memuliakan dan memuji nama-Mu, sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan kami boleh mendapatkan manfaat dari kebaktian di minggu hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami yang kurang sempurna. Amin. Hafalan minggu ini diambil dari Matius 7 ayat 7 dalam bahasa Indonesia. Ayo kita saksikan kiriman adik-adik yang sudah mengirimkan videonya. Matius 7 ayat 7. Pintalah maka akan diberikan padamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius pasal 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan padamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Terima kasih. Salam. Selamat sore semuanya. Matius 7 ayat 7.
Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Terima kasih. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Terima kasih. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin. Terima kasih. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin. Matius pasal 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Terima kasih. Matius pasal 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Terima kasih. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Terima kasih. Untuk minggu depan, ayat hafalannya masih sama, Matius 7 ayat 7 dalam bahasa Batak. Jangan lupa dihafalkan dan dikirimkan videonya ya. Sebelum kita masuk tema minggu ini, kita saksikan dulu aktivitas adik-adik sekolah minggu lalu, yaitu menyanyikan lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Yuk kita saksikan sama-sama. Sendiriku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus.
kasih. Di minggu ini, di minggu Info Covid, yang artinya bila ia berseru kepada aku akan menjawab. Temanya diambil dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 19, yaitu aku memanggil engkau dan engkau menjawab. Ayo kita buka Alkitab, kita baca bersama-sama. Masih ingat Yohanes Perjanjian Baru atau Lama? Ya, betul sekali, Perjanjian Baru. Ayo kita buka sama-sama Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Kakak bacakan ya. Yesus dilulukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang-orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Nah, adik-adik, minggu ini, di minggu Info Covid ini, bercerita tentang orang-orang Israel mengelulukan Yesus yang menyambutnya seperti raja. Adik-adik tahu apa yang bikin orang-orang Israel sangat mengeluh-ngeluhkan Tuhan Yesus? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Iya, karena Tuhan Yesus banyak membuat mujizat yang dimana manusia biasa seperti kita tidak bisa membuat mujizat. Ada yang tahu mujizatnya apa aja? Banyak mujizat yang dibikin oleh Tuhan Yesus. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Coba, ada yang pernah dengar istilah Yesus mengubah air jadi anggur? Ada? Belum pernah dengar? Nanti kalau sempat dibuka di Yohanes 2 ayat 1 sampai 10. Boleh dibaca bersama-sama beserta papa atau mamanya ya. Yang kedua, apa lagi? Selain Yesus mengubah air jadi anggur, Yesus menyembuhkan orang lumpuh di Bethesda. Pernah dengar? Yesus menyembuhkan orang lumpuh di Bethesda. Nah, nanti kalau sudah selesai acaranya ini, boleh nanti dibuka di Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Yang ketiga, apa lagi? Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Bisa nanti dibaca di Yohanes 4 ayat 46 sampai 53. Masih banyak ya mukjizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus pada zaman itu, pada saat Tuhan Yesus di umurnya yang kurang lebih 30 tahun, di mana itu membuat banyak orang mengeluh-elukan Tuhan Yesus dan memanggil dia raja, seperti yang sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama, di mana tadinya murid-muridnya pun tidak menyadari bahwa ternyata yang mereka lakukan itu sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama, seperti tadi yang dibilang di ayat 12 sampai 19 tadi. Ada yang tahu apalagi mujizat yang dibikin oleh Tuhan Yesus? Banyak, ada yang terkenal. Apa? Iya betul, memberi makan 5.000 apa 10.000? 5.000 orang dengan betul 2 ikan 5 roti atau 2 roti 5 ikan? Iya, 2 ikan 5 roti. Sudah gitu masih sisa lagi. Berapa bakul? 12, betul. Apalagi masih banyak mukjizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus pada saat dia hidup. Apalagi ada yang tahu?
Yang paling fenomenal juga, Yesus berjalan di atas air. Nanti bisa dibaca di Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Itu semua adalah mujizat-mujizat yang dimana membuat orang-orang Israel pada saat itu mengeluh-ngeluhkan Dia. Demikian juga pada saat ini, kita yang hidup di zaman sekarang, kita mengeluh-ngeluhkan Tuhan Yesus. Kita berseru dan Tuhan Yesus pun menjawab yang kita serukan. Melalui apa kita berseru? Benar, berdoa. Nah, dengan berdoa, itu adalah jalur komunikasi kita dengan Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa mengganggu. Kita bisa berdoa sendiri, bisa berdoa dengan adik kakak, bisa berdoa bersama papa mama dan adik kakak bersama-sama. Tuhan Yesus akan menjawab. Biasanya Tuhan Yesus menjawab berdasarkan terbaik untuk kita, bukan apa yang kita mau. Agak beda? Nah, nanti kapan-kapan kita bisa lebih jelaskan lagi mendetail. Jadi yang terbaik yang diberikan sama Tuhan. Kadang yang terbaik tidak harus kelihatan pada saat itu. Setelah berlalunya waktu baru kita tahu ternyata waktu itu kita diberi Tuhan seperti ini, ternyata untuk jadi yang seperti ini. Nah, terkait dengan tema ini, sekaligus nanti di aktivitas minggu ini, Bang Porman akan memberikan beberapa pokok doa di mana kakak sekolah minggu meminta untuk aktivitas minggu ini, meminta adik-adik untuk melakukan doa syafaat. Ada pokok-pokok doa nanti yang akan kita tampilkan di layar, di mana adik-adik mendoakan, dan itu nanti akan kita sambung menjadi doa berantai. Seperti tema di minggu ini, aku memanggil engkau, yaitu melalui doa syafaat yang kita akan lakukan bersama-sama, kita sambung, dan engkau menjawab, yaitu Tuhan Yesus menjawab. Pokok-pokok doanya bisa mulai dengan sekarang, masa pandemi ini, di mana memberikan kesulitan karena kita harus merubah pola hidup kita. Kita tidak bisa ke gereja, tapi kita masih bisa kebaktian online seperti sekarang, dan tidak terasa ini sudah hampir 1 tahun. Yang kedua, kita sudah lama tidak pernah datang ke sekolah, terima rapot pun nggak pernah kan, datang ketemu bu guru lagi nggak pernah. Nah, itu pokok doa kita, semoga kita diberi kekuatan karena ini ada perubahan pola hidup kita. Yang ketiga, mungkin kita masih malas bersaat teduh, semoga kita dikuatkan oleh Tuhan untuk tetap bersaat teduh, karena kita tahu dengan saat teduh itu mendekatkan kita dengan Tuhan. Itu adalah pokok-pokok doa nanti yang sebagian akan Abang tampilkan di layar untuk membantu adik-adik dalam melakukan doa syafaat. Yang lain misalnya pokok doanya, berikan berkat dan rezeki yang cukup untuk Bapak Ibu kita, supaya kita bisa makan cukup, untuk sekolah cukup, dan untuk kebutuhan sehari-hari cukup, dan untuk masa depan kita dicukupkan Tuhan melalui tangan ayah dan bapak dan mama. Apalagi kesehatan. Sekarang penting sekali menjaga kesehatan, seperti yang sering dibilang oleh kakak-kakak sekolah minggu, melalui protokol kesehatan, termasuk istirahat yang cukup. Karena dengan istirahat cukup, kita tidak gampang untuk jatuh sakit. Itu adalah pokok-pokok sebagian. Dan juga mungkin kita mau mendoakan keluarga kita yang ada di kota lain atau di kampung, misalnya opung yang masih ada di kampung. Bisa, nanti kakak tampilkan untuk sebagai pengingat untuk dalam berdoa. Kalau belum pernah berdoa sepanjang itu, semua selalu ada pertamanya. Abang pastikan papa mama pasti mau membantu untuk mengajari adik-adik sekalian untuk doa syafaat di rumah. Dan semoga minggu ini, di mana Tuhan Yesus memanggil, kita menjawab dan kita berseru kepada Tuhan, dan Tuhan pun menjawab kita. Semoga semakin mendekatkan kita, hubungan kita semakin baik dengan Tuhan, dan kita boleh meminta Tuhan apa yang baik dalam hidup kita, dan Tuhan yakin dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Amin. Jadi untuk aktivitas
minggu depan ada 2 ya adik-adik. 1 ayat hafalan Matius 7 ayat 7 dalam bahasa Batak karena minggu genap. Dan yang kedua kita adik-adik membuat doa syafaat dengan pokok-pokok doa yang sudah tadi dilampirkan. Materi pokok-pokok doanya dikirim dalam bentuk video sebelum tanggal hari Kamis, sebelum tanggal 25, dan jangan lupa jangan terlambat ya, hari Kamis tanggal 25 Februari. Kita tunggu ya adik-adik. Oh ya, seperti biasa kakak-kakak guru sekolah minggu selalu tidak jemu-jemunya mengingatkan terkait masa pandemi, yaitu tentang protokol kesehatan. Masih ingat? Ada 6 yang biasanya selalu diingatkan, yaitu yang pertama, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. 2, makan yang bergizi. Yang ketiga, tidur yang cukup minimal 8 jam sehari. Yang keempat, olahraga minimal 2 kali seminggu. Yang kelima, berjemur 10-15 menit antara jam 7 sampai jam 8. Dan yang keenam, ini yang paling penting, selalu memakai masker kalau keluar rumah. Semoga kita semua diberi kesehatan. Salam sehat. Acara kebaktian sudah selesai, kita sudah tiba di penghujung acara. Kita tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, Kau sudah sertai kami di kebaktian di minggu pagi ini, info COVID yang dimana bila Engkau berseru, di situ kami ada, dan Kau sudah sertai kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan kiranya dari kebaktian ini kami boleh bertumbuh secara iman dan semakin hari semakin bertumbuh. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Demikian juga untuk adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada yang bisa mengakses video YouTube ini. Kiranya Tuhan mau sertai mereka di mana mereka sudah memberikan dirinya kepadamu, dan kami yakin dan percaya Engkau akan menyertai kami semua yang percaya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami hari ini. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Sampai jumpa minggu depan.